Perkenalkan, nama saya bernama Raja Seturi dengan NIM 11904014. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum W14 yaitu STB. Nah, di sini ada soal yang di mana hmm, diberikan dataset yaitu merupakan DNS cache lokal berisi sejumlah rekor DNS cache yang di mana domain name itu merupakan key, terus IP address TTL sama ETH itu merupakan value. Nah, kita tahu bahwa hash table itu merupakan pasangan key value atau bisa juga direpresentasikan sebagai hash map atau bisa juga direpresentasikan sebagai uh, JavaScript. Oh, enggak. Terus it- kalau kita lihat IP address data bersama itu merupakan value yang disusun dalam bentuk kayak kalau kita kenal yaitu kayak JSON yang dimana key sama value-nya itu berupa string. Nah, terus yang di mana IP atau state create itu bisa disatukan dalam satu list, ya dalam satu list. Terus di sini ada kita mengambilnya hash table yang di mana nanti uh, pada string kita uh, kita convert string tersebut menjadi sebuah jumlah dari pascinya, pasci per char dari string itu, karena string itu merupakan uh, gabungan dari sejumlah char. Nah, di sini ada referensi untuk tabel pascinya. Nah, terus soal satu, kita melakukan hashing terhadap domain name yang ada di dataset, di mana ukuran dari table adalah 20 gram. Terus kita insert data ke dalam table secara informal. Dan menjadi pertanyaan, apakah semua data bisa di-insert? Kalau kalau tidak, yang data mana yang mengalami tabrakan dan pada indeks keberapa. Nah, nanti di sini hashingnya uh, dia rumusnya atau formulanya merupakan uh, hash dari string dimodkan dengan kapasitasnya yaitu 20. Nah, kita lihat pada pekerjaan saya dan di mana di sini saya hashing satu persatu terlebih dahulu dari Google sampai Zoom. Nah, di sini saya dapat Google itu 996, YouTube 1100, Facebook 1145, Instagram 1285. Nah, kenapa saya hilangkan titiknya? Karena saya mengambil uh, mengikuti referensi yang diberikan. Begitu juga dengan seterusnya dari GitHub sampai dengan Zoom. Nah, di sini untuk soal satu kita insert satu per satu. 956 kita insert Google, dan di mana Google 956, Google Chrome 956 mod 20, modular itu merupakan sisa bagi. Misalnya eh, 5 dibagi 4, sisa baginya satu. Nah, di sini 905 bagi 4, sisa baginya satu karena 4 kali satu sama dengan 4, 5 per 4, 1. Dari situ kita dapatkan hasil dari 2. Terus dari sini 956 mod 20, sisanya 16, sehingga dia berada pada indeks ke-16. YouTube berada pada indeks 0, karena 1100 habis dibagi 20. Sehingga tidak ada sisa lagi. 1000, Facebook.com 1145 modular 20 sama dengan 5, sehingga berada indeks ke-5. Begitu juga Instagram berada indeks ke-5. Nah, di sini Instagram itu mengalami tabrakan dengan Facebook.com. Sehingga dapat sudah dapat terjawab bahwa semua data tidak bisa di-insert karena terdapat keberaan pada indeks kelima yaitu Instagram.com dengan Facebook.com. Terus yaitu GitHub.com dia pada indeks kedua, Shopee.com
berada pada indeks ketiga, Twitter.com berada pada indeks ke-6, TikTok.com berada pada indeks 1, Zoom.us berada pada indeks ke-5. Nah, terus kita lihat Pak, yang mengalami collision satu lagi, yaitu Zoom.us, dan berada pada indeks yang sama dengan Instagram.com dengan Facebook.com. Nah, di sini soal 2A ini di mana nanti kita melakukan handle collision dengan open hashing, di mana melakukan mekanisme penanganan collision dengan cara open hashing atau kita buat linked list pada indeks yang mengalami collision. Di sini ada saya bikin penanganan collision dengan open hashing itu kita buat linked list pada indeks ke-5. Dia pada indeks ke-5 tabelnya menjadi seperti berikut, yang di mana Facebook.com merupakan node dengan value-nya bertipe data string, sehingga Facebook.com itu uh, dengan Instagram.com dengan Subas merupakan sebuah linked list yang di mana Facebook.com next-nya itu merupakan Instagram.com, next-nya merupakan Subas. Terus setelah itu kita disuruh insert travelog.com. Nah, di sini travelog.com hasil hash-nya itu 1288 di mod 20, dia berada pada indeks ke-8 dan tidak mengalami collision karena tidak ada pada indeks sebelumnya yang berada pada indeks pada table tidak ada eh, pada indeks 8 yang merupakan value-nya, atau kita dapat bilang nol. Terus soal 2A, nah, di sini kita lihat 1288 di mod 20 tidak terindeks 8, masih kosong. Nah, terus untuk time travel lokanya kita akses saja secara langsung, yaitu pada indeks ke-8 karena tidak ada terjadi collision. Karena pada HTML kita dimudahkan untuk akses terus menemukan dan menghapus karena sudah diketahui pada indeks keberapa, sehingga kompleksitas waktunya konstan. Terus kita delete GitHub.com, lakukan hal yang sama, sama kayak Find, tinggal kita akses indeks kedua, baru itu kita delete. Sehingga tidak ada lagi GitHub.com pada hashtag. Nah, di sini soal 2B itu handle collision dengan close hashing, di mana untuk kita menggunakan probing, dan di mana pada indeks e-prod kita hash key-nya, terus kita tambahkan dengan e, dimodkan dengan table size. Nah, kalau kita insert travelog.com, hasil travelog.com itu berada pada indeks 8 dan itu tertabrak dengan Zoom.us. Kenapa tertabrak? Ini ditambah satu. Kenapa tertabrak dengan Zoom.us? Karena kita lihat pada indeks kelima tadi, Facebook.com itu tidak mengalami collision dengan siapapun, tetapi ketika masuk dengan uh, indeks kelima sebelumnya, yaitu Instagram.com, Instagram menjadi pada indeks ke-6, terus yaitu Twitter ini, dia berada pada indeks ke-7. Dan begitu juga, karena indeks ke-6 sudah diambil oleh Instagram.com. Terus pada Zoom, dia menjadi indeks ke-8. Sehingga Travelog.com yang merupakan indeks ke-8 harus ditambah satu, harus digeser satu ke sebelah kanan, sehingga dia berada pada indeks ke-9 tepatnya. Nah, terus yaitu kalau kita ingin mendapatkan, kita lakukan akses indeks pada indeks di mana letak GitHub.com berada. Terus untuk membandingkan mana yang lebih efisien untuk proses antara 2A dengan B, yaitu open hashing dengan close hashing. Di sini open hashing lebih efisien karena terjadi beberapa karena
hashing menangannya tanpa memengaruhi sesuatu yang lain. Sedangkan cross hashing dengan linear probing rentan primary clustering karena semakin banyak pelisung semakin panjang cluster yang harus diproses sehingga performa find dan insert semakin lambat. Terus mana yang lebih mudah dilihat? Open hashing jauh lebih mudah. Cukup kita akses dari indeks beberapa, terus kita lakukan while loop yang dimana nanti kita akan dilakukan pergeseran eh, pada node. Kalau dia menemukan uh, string yang ingin kita delete, maka dia akan dihapus. Sehingga dia lebih efisien. Terus pada processing tidak bisa langsung set nol karena akan uh, memulus probing. Chen harus pakai Ramson marker yaitu delete yang menambahkan kompleksitas implementasi dan bisa menggradasi performa tabel jika banyak delete yang terjadi. Sekian presentasi untuk laporan meskipun 14 saya. Terima kasih.